Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bayu Prayoga. Saya dari kelas 01 TPLE 003, Prodi Teknik Informatika S1. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan percabangan, perulangan, array, dan function atau fungsi. Tugas ini pun saya buat untuk memenuhi UAS algoritma dan pemrograman. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, percabangan. Statement kendali atau percabangan. Percabangan yaitu suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Statement-statement di atas memerlukan suatu kondisi atau syarat sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu kondisi yang umum digunakan adalah berupa keadaan benar atau salah, atau bisa disebut juga true atau false. Percabangan juga statement-statement yang terdapat dalam sebuah blok. Percabangan akan dieksekusi hanya jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi, yaitu bernilai benar. Jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement tersebut tidak ikut dieksekusi. Terdapat dua statement, yaitu ada statement if else, dan switch. Contoh percabangan di sini saya mengambil yang pertama, jika Adi lulus ujian, maka Andi akan dibelikan sepeda motor oleh ayahnya. Dan yang kedua, jika nilai Alpro lanjut Andi A, Andi akan mentraktir teman sekelas. Jika nilai Andi B, Andi tidak akan mentraktir teman. Jika nilai Andi C, Andi akan mengulang di semester depan. Untuk statementnya itu terdapat beberapa ya, teman-teman. Yang pertama kan ada statement struktur if atau struktur if satu kondisi. Yang kedua itu struktur if dua kondisi. Yang ketiga struktur if tiga kondisi atau lebih. Jadi bisa lebih. Dan yang terakhir itu ada statement switch. Struktur if struktur satu kondisi. Struktur ini merupakan struktur yang paling sederhana karena hanya melibatkan satu buah ekspresi yang akan diperiksa. Jika kondisi salah, tidak akan mengerjakan apapun dalam instruksi if. Langsung menuju ke instruksi berikutnya. Jadi langsung ke statement berikutnya. Struktur if. Struktur if juga digunakan untuk menguji sebuah kondisi. Yang kedua juga, bila kondisi yang diuji terpenuhi, program akan menjalankan pernyataan-pernyataan tertentu. Yang ketiga, bila kondisi yang diuji salah, program akan menjalankan pernyataan-pernyataan lain. Struktur if satu kondisi, yaitu tujuannya menspesifikasikan sebuah statement atau blok dari kode yang akan dieksekusi jika dan hanya jika statement boolean bernilai true. Kedua, pada C++, variabel integer dan boolean dapat digunakan untuk menyimpan nilai dari ekspresi logika. Dan yang ketiga, pada C++, operator logikanya adalah yang pertama ada not, yang kedua and, dan yang ketiga or. Itu teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur dua kondisi.
struktur percabangan jenis ini sedikit lebih kompleks bila dibandingkan dengan struktur yang hanya memiliki satu buah kondisi. Strukturnya yaitu sebagai berikut ya teman-teman strukturnya. Struktur if dua kondisi juga digunakan ketika kita akan mengeksekusi sebuah statement jika kondisinya true dan statement yang lain jika berkondisi false. Struktur ini bisa disebut if else seperti ini. If kondisi statement terpenuhi, jika tidak maka else statement tidak terpenuhi. Yang ketiga, ekspresi pada sebuah struktur if atau if else biasanya merupakan ekspresi logika. Tidak ada struktur else yang berdiri sendiri. Setiap else harus berpasangan dengan if, artinya setiap else itu mempunyai if terlebih dahulu seperti ini, if else if else if dan else itu. Sementara di antara tanda kurung seperti ini disebut dengan compound statement atau block of statement. Struktur tiga kondisi. Percabangan jenis ini merupakan perluasan dari struktur percabangan dengan satu atau dua kondisi strukturnya, yaitu seperti ini teman-teman. Seperti ini kurang lebihnya. Seperti ini. If kondisi pertama statement jika kondisi satu terpenuhi, jika tidak else if kondisi kedua. Statement jika kondisi kedua terpenuhi, jika tidak maka else if kondisi ketiga. Jika kondisi ketiga terpenuhi, memilih di sini. Jika tidak maka else. Jika semua kondisi tidak terpenuhi maka akan menggunakan ini. Struktur if tiga kondisi. Statement pada klausa else dari sebuah blok if else dapat menjadi struktur if else yang lain. Yang kedua, struktur ini memperbolehkan kita untuk membuat pilihan yang lebih kompleks. Artinya jika kita ingin membuat program yang kompleks, kita bisa menggunakan struktur tiga kondisi ini. Seperti itu. Selanjutnya, contoh program. Di sini contoh programnya. Contoh program di sini, jika bilangan lebih dari angka 0 adalah bilangan positif, jika bilangan lebih kecil dari 0 adalah bilangan negatif. Jika saya menginput bilangan 0, maka akan cetak Anda menginput bilangan 0. Itu. Switch. Statement switch. Ini contoh program switch ya teman-teman. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perulangan atau looping. Perulangan adalah suatu proses yang melakukan statement-statement dalam sebuah program secara terus-menerus sampai terdapat kondisi untuk menghentikannya. Dalam bahasa C++ ada 3 jenis struktur perulangan, yaitu yang pertama for. Statement for digunakan untuk menyatakan perulangan. Yang kedua ada while. Pada pernyataan while, pengecekan terhadap loop dilakukan di bagian awal atau sebelum tubuh loop. Ya, dan yang terakhir ada do while. Perintah ini hampir sama dengan while. Sama dengan while ya. Ini contoh program perulangan teman-teman. Saya yang pertama ini contoh program for. Contoh program for. Program for, dan yang ini contoh program while, dan ini contoh program do while. Berikutnya ada array, definisi array. Array adalah suatu set dari alokasi data dengan jenis data yang sama untuk tiap alokasi tersebut. Contohnya in array
isinya itu 25. Sebagai deklarasi sebuah array yang memiliki 25 alokasi data elemen dengan jenis data integer bernama int array. Bentuk umum array. Yang pertama ada array satu dimensi, data tipe array, nama jumlah elemen data. Array yang kedua itu ada array 2 dimensi. Itu. Nah, ini contoh array. Yang pertama ini contoh array satu dimensi. Bisa dilihat di sini. Dan yang kedua itu ada contoh program array 2 dimensi. Function. Definisi function. Function adalah satu blok instruksi yang dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain dalam suatu program. Contoh program. Seperti ini. Programnya. Ya, baik. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.